Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro. Belajar sains asik ala master. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video dari saya. Dan pastikan juga kalian klik tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang protista bagian kedua. Di antara Anda mungkin ada yang pernah makan agar-agar. Perlu Anda ketahui bahwa agar-agar terbuat dari rumput laut. Tahukah Anda bahwa rumput laut sebenarnya adalah alga yang termasuk dalam kelompok protista menyerupai tumbuhan? Bagaimana struktur alga tersebut? Untuk mengetahuinya, simak video berikut. Ciri-ciri alga meliputi ukuran dan bentuk tubuh, struktur dan fungsi tubuh, reproduksi, dan habitat dan cara hidupnya. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari ukuran dan bentuk tubuhnya. Ganggang atau alga memiliki ukuran beraneka ragam dari yang tidak dapat dilihat atau mikroskopis sampai yang dapat dilihat menggunakan mata telanjang atau makroskopis. Alga ada yang uniseluler maupun multiseluler. Alga uniseluler ada yang hidup secara soliter maupun berkoloni. Beberapa alga uniseluler memiliki alat gerak seperti halnya bulu cambuk atau flagela untuk membantu bergerak. Sedangkan alga multiseluler biasanya berbentuk lembaran atau berbentuk benang. Struktur tubuh alga yang berbentuk lembaran sangat sederhana karena tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Struktur yang demikian tersebut disebut talus. Oleh karena itu, alga dikelompokkan ke dalam Talufita. Struktur dan fungsi tubuh. Sel-sel yang menyusun alga baik yang uniseluler maupun multiseluler berupa sel eukariotik. Sel alga dilapisi dinding sel dan terdapat organel kloroplas untuk membantunya melakukan proses fotosintesis. Jenis pigmen yang dominan akan menentukan warna-warna dari alga tersebut. Oleh karenanya, terdapat alga yang berwarna hijau. Seperti yang seringkali kita jumpai di beberapa daerah perairan seperti danau, sungai, yang airnya berwarna hijau. Kadangkala air yang berwarna hijau ini terlampau banyak mengandung alga, sehingga disebut dengan kejadian blooming alga. Adapun alga berwarna merah yang seringkali juga kita jumpai pada perairan di bibir pantai yang menunjukkan warna merah. Kejadian ini disebut dengan red tide. Red tide ini merupakan fenomena yang terjadi akibat ledakan perkembangan atau blooming yang begitu cepat dari jenis fitoplankton dari kelompok Dinoflagellata atau Virovita, yang dapat menyebabkan perubahan warna dan konsentrasi air secara drastis, kematian massal biota laut, perubahan struktur komunitas ekosistem perairan, bahkan keracunan dan kematian pada manusia. Hal itu dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu pengayaan unsur hara di dasar laut atau eutrofikasi, perubahan hidrometeorologi dalam skala besar, adanya gejala upwelling, yaitu pengangkatan massa air yang kaya akan unsur hara ke permukaan, serta akibat hujan dan masuknya air tawar ke laut dalam jumlah besar. Red tide ini tidak selalu berwarna merah. Ada kemungkinan berwarna kuning atau coklat tergantung jenis fitoplankton yang mengakibatkan terjadinya red tide tersebut. Oleh karenanya, ada alga yang berwarna coklat dan alga yang berwarna kuning keemasan. Reproduksi. Alga bereproduksi baik secara seksual maupun seksual. Reproduksi secara seksual berlangsung dengan pembelahan sel atau pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora. Pembelahan sel atau pembelahan biner menghasilkan dua anakan yang masing-masing akan menjadi individu baru. Pembelahan sel terjadi pada alga uniseluler. Fragmentasi terjadi pada alga multiseluler.
Pada fragmentasi, filamen atau talus yang putus dapat tumbuh menjadi alga baru. Pembentukan spora dapat terjadi baik pada alga uniseluler maupun multiseluler. Spora tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Reproduksi seksual melibatkan peleburan dua gamet yang berbeda jenis untuk membentuk zigot dan tumbuh menjadi individu baru. Adapun beberapa jenis alga, terutama yang berbentuk halus, dalam daur hidupnya terjadi metagenesis atau pergiliran keturunan, yaitu antara generasi penghasil spora dengan generasi penghasil gamet. Habitat dan cara hidupnya. Alga memiliki kloroplas sehingga mampu melangsungkan proses fotosintesis. Dengan bantuan energi cahaya, alga dapat menyintesis makanannya sendiri dari bahan-bahan anorganik. Oleh karena itu, alga termasuk organisme fotoautotrof. Alga hidup bebas di perairan, misalnya kolam, danau, sungai, rawa, dan laut. Di perairan, alga menyusun fitoplankton yang berperan sebagai produsen. Kita akan bahas satu persatu protista mirip tumbuhan atau alga berikut ini. Euglenovita merupakan organisme uniseluler dan bereproduksi melalui pembelahan biner. Euglenovita merupakan organisme uniseluler yang hidup di perairan tawar, misalnya di kolam atau di danau. Euglenovita dapat bergerak bebas menggunakan flagela. Contohnya pada Euglena. Euglenovita memperlihatkan sifat seperti tumbuhan karena mempunyai klorofil A dan klorofil B, sehingga dapat melangsungkan fotosintesis. Selain itu, Euglena juga memiliki pigmen karotenoid dan xanthofil. Euglena memiliki bintik mata berbentuk piringan berisi fotoreseptor yang ditutupi oleh lapisan pigmen merah atau vicobilin. Adanya lapisan pigmen merah ini mengakibatkan Euglenovita dapat mendeteksi dan bergerak menuju cahaya. Euglenovita memiliki klorofil untuk melangsungkan fotosintesis. Dari proses fotosintesis tersebut, dihasilkan bahan organik yang akan disimpan dalam bentuk makanan cadangan paramilon atau sejenis pati. Paramilon akan disimpan di dalam pirenoid. Euglenovita tidak memiliki dinding sel, sehingga selnya bersifat lentur. Berikut ini merupakan gambar dari struktur tubuh Euglenovita. Dan ini merupakan tahapan reproduksi dari Euglenovita dengan cara pembelahan biner. Spirovita atau alga api. Alga api merupakan organisme uniseluler yang bersifat fotosintetik karena memiliki klorofil, dan reproduksi aseksualnya berlangsung melalui pembelahan biner. Spirovita dikenal sebagai alga api karena beberapa spesiesnya mampu berpendar atau bersifat fluoresen, sehingga laut akan tampak bercahaya pada malam hari jika terdapat alga api ini. Misalnya pada Noctiluca.
Selain itu, beberapa spesies dapat mengakibatkan air laut berwarna kemerahan, misalnya Gymnodinium dan Goniaulax. Alga api memiliki dinding sel dengan lempeng selulosa. Alga api ini juga disebut sebagai dinoflagellata, karena sebagian besar anggotanya memiliki dua flagel yang terletak di samping atau di ujung selnya. Sebenarnya alga api ini memiliki warna yang beraneka ragam, antara lain kuning, kehijauan, coklat, dan merah, tergantung pigmen dominannya. Namun secara umum pigmen pada alga api ini yaitu klorofil A, klorofil C, xanthofil, dan carotenoid. Berikut ini merupakan struktur tubuh dari alga api. Dan berikut ini merupakan siklus hidup dari alga api. Alga api mampu bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Pada fase reproduksi seksualnya, diawali dengan pertemuan gamet. Selanjutnya gamet menggabung dan membentuk zigot. Zigot ini akan terus berkembang membentuk hypnozigot dan terjadi disintegrasi TK, sehingga terbentuklah sista. Sista ini akan berkembang menjadi sel vegetatif dan memasuki fase reproduksi aseksual. Selanjutnya, sel vegetatif ini akan melakukan pembelahan biner untuk membentuk dua sel anakan baru. Hingga selanjutnya, sel anakan akan berkembang menjadi sel dewasa dan siap melakukan reproduksi seksual. Bacillariophyta atau diatom. Diatom merupakan organisme uniseluler dan memiliki dinding sel yang sangat unik. Dinding selnya terdiri atas silika hidrat yang terdiri atas dua bagian, yaitu wadah atau kotak yang disebut hipoteka dan tutupnya atau disebut epiteka. Diatom ini memiliki pigmen klorofil A, klorofil B, carotenoid, dan xanthofil. Diatom mampu melakukan reproduksi aseksual secara pembelahan biner yang disertai hipoteka dan epitekanya. Contoh dari diatom ini adalah navicula, yang dapat dimanfaatkan sebagai campuran semen, dinamit, dan bahan penggosok. Berikut ini merupakan struktur tubuh dari diatom. Berikut ini merupakan siklus hidup dari diatom. Diatom mampu melakukan reproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Reproduksi seksual diawali dari diatom yang dewasa. Diatom dewasa akan saling mengeluarkan sel gamet dan terjadilah peleburan sel gamet. Hasil peleburan sel gamet ini akan membentuk zigot, dan zigot akan berkembang membentuk diatom dewasa. Selanjutnya, pada reproduksi seksual,
Diatom dewasa akan membentuk dinding yang menyelubungi sel. Selanjutnya akan terjadi proses mitosis hingga terbentuklah dua anakan baru. Pembelahan ini disertai dengan pembelahan dinding sel. Sel hasil pembelahan memiliki ukuran dinding sel yang lebih besar, sedangkan sel hasil pembelahan lainnya memiliki ukuran dinding yang lebih kecil. Masing-masing sel ini akan berkembang menjadi dewasa, hingga akhirnya siap untuk melakukan reproduksi seksual. Chrysophyta atau alga emas. Sebagian besar, Chrysophyta termasuk organisme uniseluler soliter. Misalnya Ochromonas. Akan tetapi ada juga yang membentuk koloni, seperti genus air tawar atau Dinobrion. Habitatnya banyak tersebar di air tawar dan di air laut. Alga emas ini memiliki pigmen klorofil A, klorofil J, karotenoid, dan xanthofil, sehingga menyebabkan alga ini berwarna keemasan. Alga emas ini mampu melakukan reproduksi aseksual secara pembelahan biner pada alga uniseluler dan pembentukan spora pada alga uniseluler maupun multiseluler. Berikut ini merupakan struktur tubuh dari alga emas atau Chrysophyta. Berikut ini merupakan siklus hidup dari alga emas. Alga emas mampu melakukan reproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Alga emas yang telah dewasa akan melepas gametnya. Ada dua jenis gamet, yaitu gamet positif dan gamet negatif. Gamet positif dan gamet negatif ini akan bertemu dan terjadilah fertilisasi, hingga akan menghasilkan zigot diploid. Zigot diploid ini akan tumbuh membentuk zigospora. Selanjutnya zigospora ini akan melakukan proses meiosis hingga akhirnya zigospora berkembang menjadi zoospora. Pada fase reproduksi aseksual, zoospora dewasa akan bermitosis, membentuk sel-sel anakan zoospora yang baru. Sel-sel zoospora yang baru akan tumbuh hingga menjadi sel dewasa, sehingga siap untuk melakukan reproduksi baik seksual ataupun aseksual. Phaeophyta atau alga coklat. Alga coklat ini memiliki talus yang paling besar dan paling kompleks. Seluruh anggota Phaeophyta ini merupakan organisme multiseluler dan sebagian besar hidup di laut. Warna ganggang coklat ini disebabkan oleh pigmen coklat fukosantin yang secara dominan menyelubungi warna hijau dari klorofil. Selain fukosantin, alga coklat ini juga memiliki pigmen klorofil A dan klorofil C serta karotenoid. Alga coklat ini mampu melakukan reproduksi secara seksual, membentuk zoospora berflagel, dan fragmentasi. Contoh dari alga coklat ini adalah Laminaria dan Macrocystis. Berikut ini merupakan contoh dari alga coklat.
Berikut ini merupakan siklus hidup dari alga coklat. Dimulai dari fase sporofit yang selalu dijumpai di perairan yang tidak terlalu dalam, menempel pada bebatuan. Sel-sel pada permukaan tepian lembaran berkembang membentuk sporangia. Selanjutnya, sporangia menghasilkan zoospora melalui meiosis. Zoospora ini akan terus berkembang membentuk gametofit. Gametofit jantan ataupun gametofit betina. Bentuk gametofit ini pendek, berbentuk filamen bercabang yang tumbuh di bebatuan subtidal. Gametofit jantan akan melepas sperma, sedangkan gametofit betina akan melepas ovum yang masih menempel pada gametofit betina. Ovum mengeluarkan sinyal kimia untuk menarik sperma satu spesies. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan fertilisasi di laut lepas. Selanjutnya, sperma akan memfertilisasi ovum dan membentuk zigot. Zigot ini akan terus berkembang di gametofit betina dewasa. Zigot akan terus berkembang membentuk sporofit selama masih menempel pada gametofit betina. Sporofit ini akan terus berkembang hingga berukuran besar. Rhodophyta atau alga merah. Sebagian besar alga merah merupakan organisme multiseluler dan memiliki talus seperti rumput. Pada umumnya, alga merah berwarna kemerahan karena adanya pigmen aksesoris yang disebut phycoerythrin. Pigmen aksesoris tersebut termasuk ke dalam keluarga pigmen phycobilin. Alga merah juga memiliki klorofil A, klorofil D, karoten, dan phycocyanin. Alga merah hidup di laut yang dalam dan bersuhu hangat. Reproduksi alga merah berlangsung secara aseksual dengan pembentukan spora dan secara seksual dengan peleburan sel gamet atau oogami. Beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan untuk pembuatan agar-agar. Contohnya, Eusebia spinosum atau Gelidium robustum. Ada juga yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Contohnya Gracilaria verrucosa atau Chondrus stripus. Atau jenis lainnya, Palmaria palmata atau Corallina mediterranea. Berikut ini merupakan siklus hidup dari alga merah. Alga merah dapat melangsungkan hidup baik secara seksual ataupun aseksual. Pada alga merah dewasa akan membentuk karpospora yang diploid. Karpospora ini akan berkecambah membentuk tetrasporofit diploid. Pada alga merah dewasa dalam bentuk tetrasporofit diploid akan mengembangkan sporangia. Dalam sporangia tersebut terdapat tetraspora haploid. Tetraspora tersebut akan berkecambah membentuk fase gametofit, yaitu gametofit betina dan gametofit jantan. Masing-masing gametofit akan menghasilkan sel gametnya. Gametofit betina akan menghasilkan ovum berfilamen, sedangkan gametofit jantan akan menghasilkan sperma. Sperma akan membuahi sel ovum dan akan membentuk zigot diploid. Zigot akan terus berkembang membentuk karposporofit muda. Karposporofit akan terus berkembang hingga membentuk karpospora. Dan karpospora ini akan berkecambah dan kembali membentuk tetrasporofit diploid. Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta dapat ditemukan di berbagai habitat, baik air laut, air tawar, maupun tempat yang lembab.
Alga ini berwarna hijau karena memiliki klorofil A dan klorofil B. Selain itu, alga hijau juga memiliki pigmen karotenoid. Alga hijau ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Beberapa jenis alga hijau uniseluler memiliki alat gerak berupa flagela. Setiap selnya dilapisi oleh dinding sel yang tersusun dari selulosa. Alga hijau dapat berkembang biak secara seksual dengan membelah diri, pembentukan spora, dan fragmentasi. Sedangkan reproduksi seksualnya dengan melakukan konjugasi. Berikut ini merupakan beberapa jenis alga hijau, seperti halnya Spirogyra, Chlorophyllum, Chlamydomonas, Hydrodichion, Chlorella, Volvox, Cara, dan Ulva. Kita akan bahas beberapa. Spirogyra. Berikut ini merupakan struktur tubuh dari Spirogyra yang memiliki kloroplas berbentuk spiral. Spirogyra berkembang biak baik secara seksual dengan fragmentasi dan secara seksual dengan konjugasi. Selanjutnya ulva. Koloni ulva membentuk seperti lembaran daun. Ulva memiliki kloroplas yang bentuknya seperti mangkuk. Ulva ditemukan pada air asin, air payau, dan menempel pada kayu-kayu atau batu-batu karang sepanjang pantai. Reproduksi aseksualnya berlangsung dengan cara pembentukan spora dan reproduksi seksualnya berlangsung dengan penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selama daur hidupnya, ulva mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Volvox. Volvox merupakan organisme bersayap yang dapat bergerak karena memiliki flagel. Volvox berbentuk seperti bola dan banyak ditemukan di air tawar. Perkembangan seksualnya dengan cara konjugasi dan perkembangan aksesualnya dengan cara fragmentasi. Chlamydomonas. Chlamydomonas merupakan alga uniseluler yang memiliki dua flagel. Perkembangan seksualnya
berlangsung dengan cara konjugasi, dan perkembangbiakan aseksualnya berlangsung dengan cara pembentukan zoospora. Berikut ini merupakan tabel ciri-ciri ketujuh filum dalam alga. Ada Euglenovita, ada Virovita, ada Bacillariovita, ada Chrysophyta, ada Phaeophyta, ada Rhodophyta, dan yang terakhir Chlorophyta. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video bagian selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.